YouTube Dunia Manji, channel ini dilaporkan oleh seseorang lah ya. Seseorang ya. Apakah sebuah channel YouTube atau program itu bisa dilaporkan? Nah, kebiasaan orang memang seperti itu, Ji. Artinya begini, dia suka sekali mengambil pasal-pasal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Oh iya. Ini menguntungkan dia ambil, betul. tanpa menghiraukan pasal-pasal yang ada di atasnya. Bang Minola Sebayang. Ya. Akhirnya aku main ke kantornya Abang nih. Terima kasih sudah mampir di kantor Abang. Iya, banyak sekali karyawan cantik-cantik. Kebetulan aja. Oh gitu. Kebetulan, nggak disengaja itu. Semuanya kan hasil seleksi yang cocok ya kita ambil. Oke. Bang, langsung aja. Boleh. Karena di YouTube tuh sekarang harus langsung aja. To the point ya. To the point. Seperti Abang praktisi, semuanya harus praktis. Praktis saja. Tidak boleh berbelit-belit. Oh, kalau akademisi itu lebih... Akademisi kan dia harus lebih teoritis, harus panjang. Kalau praktisi kan ya praktis. Oke. Semuanya serba cepat. Bang Minola ini adalah Dewan Pembina dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Ya, kemarin baru diminta untuk menjadi wakilnya Ahmad Dhani sebagai Dewan Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Iya, dan yang artinya Bang Minola itu banyak diberi kuasa untuk membela juga. Benar nggak Bang? Ya, karena satu-satunya ya, saat ini yang saya tahu satu-satunya orang yang memiliki background hukum di pengurus aksi itu hanya Abang. Jadi tentu otomatis kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum, semua anggota aksi pasti bertanyanya sama Abang. Oke. Wajar, kan nggak mungkin tanya mengenai masalah notasi, not balok, segala macam ke Abang. Iya. Kalau masalah hukum ke Abang ya kita jelaskan semampu yang kita tahu. Oke. Satu pasal yang bermasalah terus nih Bang, yang akhirnya dijadikan bumper kalau si Badai bilang, Mas Dhani bilang, itu bahkan ada hantu blau yang masukin dan lain-lain gitu. Betul. Yang akhirnya memang jadi senjata. Itu adalah pasal 23 terutama ayat 5. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Betul. Ya. Ini jadi pegangan banyak orang untuk ya udah pokoknya gue bisa bawain lagu siapapun, kapanpun tanpa harus izin, yang penting bayar. Betul. Nah itu sebenarnya ada dua masalah nih Bang. Nah masalah pertama apa itu? Masalah pertama adalah artinya pencipta tidak memiliki kewenangan atas lagunya. Maksudnya sebenarnya ini bukan tentang larang-melarang, tapi maksudnya dia tidak memiliki kewenangan untuk lagunya nih. Karena orang tidak perlu meminta izin ke dia. Iya. Jadi begini, yang perlu kita pahami dulu kan sebenarnya kan adalah bagaimana hubungan antara pencipta dengan orang yang diberikan hak ya pemegang hak cipta atau LMK ya. Jadi pencipta itu kan jelas adalah orang yang memiliki hak eksklusif. Tidak ada orang lain yang memiliki hak eksklusif atas suatu karya cipta kecuali penciptanya sendiri. Ya. Hanya saja dalam menjalankan haknya, karena pencipta kan ada dua hak tuh, hak moral sama hak ekonomi. Ya. Untuk menjalankan hak ekonominya, ya kadang-kadang pencipta itu kan juga perlu bantuan pihak lain. Ya. Supaya lebih tertib, lebih teratur dan juga lebih bermanfaat bagi pencipta, maka lahirlah yang namanya lembaga manajemen kolektif. Yang tugasnya adalah menghimpun dan mendistribusikan hak ekonomi dari karya cipta seorang pencipta. Nah, landasannya kan kalau kita baca dalam Undang-Undang Hak Cipta itu kan adalah kuasa yang diberikan oleh pencipta itu kepada lembaga manajemen kolektif. Nah, logikanya seperti ini. Apakah dengan memberikan kuasa kepada seseorang, kemudian si pemberi kuasa itu otomatis kehilangan haknya sama sekali? Tidak dong. Ya, jelas. Ya, tidak kehilangan haknya sama sekali. Apapun ya Bang, apapun. Jelas dong, karena hanya memberikan kuasa dan orang itu artinya kan boleh dikatakan bagian dari orang yang memiliki hak itu untuk melaksanakan sebagian haknya. Ya, kuasa misalnya untuk membuka tabungan. Ketika orang yang memberikan kuasa itu mengatakan misalnya, jangan buka dulu dong tabungan saya misalnya. Kan nggak mungkin yang menerima kuasa bilang, oh nggak bisa, saya mau buka. Loh. Nah yang terjadi kan seperti itu. Logiknya gitu kan? Iya, ini nggak masuk akal. Sementara hukum itu adalah logika. Nah, jadi begitu juga terkait dengan pasal 23 ayat 5. Ya. Pasal 23 ayat 5 ini kan pasti ada ayat 4-nya, ada ayat 3-nya,
ada ayat 2-nya, Iya. dan ada ayat 1-nya. Betul. Kan Bang. begitu. Kan nggak mungkin dong kita hanya berpijak kepada ayat 5 tanpa kita memahami konteks secara keseluruhan dari pasal 23 tersebut. Oke. Nah, kebiasaan orang memang seperti itu, Ji. Artinya begini. Dia suka sekali mengambil pasal-pasal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Oh iya. Ini menguntungkan dia ambil. Iya, betul. Tanpa menghiraukan pasal-pasal yang ada di atasnya. Oke. Ya, yang dipahami secara sistematis. Nah, Pasal 20, iya, oke, terus. ya. Jadi pasal 23 itu kan ada sejarahnya, yaitu ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Barulah ada ayat 5. Nah, untuk memahami apakah konteks pasal 23 ayat 5 itu adalah benar-benar bahwa siapapun boleh menggunakan satu karya Tanpa cipta izin? tanpa izin penciptanya sepanjang membayarkan Kepada melalui royalti LMK? kepada lembaga pensiun kolektif. Nah, ini harus kita lihat ke pasal 1, 2, dan 3, dan 4-nya. Oke. Apa yang diatur dalam pasal 23? Ya, Ini adalah, pokoknya ini babnya adalah tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan. pelaku pertunjukan. Bukan hak pencipta. Bukan pencipta. Oke. Nah, jadi dikatakan di sini, ya, pasal 1-nya pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi. Oke, ya. 1. Ayat 2-nya, hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi itu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, artinya artinya ada diizinkan atau tidak diizinkan, ya. Baru atau melarang pihak lain untuk melakukan. Jadi juga ada pelarangan untuk melakukan penyiaran, fiksasi, penggandaan, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan. Oke. Nah, D3 dan 4-nya dijelaskan apa itu penyiaran, apa itu pendistribusian. Oke. Nah, karena di dalam ayat 2-nya itu ada kata-kata memberikan izin dan kemudian ada kata-kata melarang, Ya. maka di dalam ayat 5-nya dikatakan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan Tanpa meminta izin tanpa terlebih meminta dahulu. izin terlebih dahulu kepada pencipta, karena di ayat 2-nya mengatakan memberikan izin, berarti perlu izin. Oke. Nah, ayat 5 mengatakan boleh tanpa izin asal membayar melalui lembaga manajemen kolektif. Ya. Tapi untuk kegiatan yang berupa penyiaran, fiksasi, penggandaan, pendistribusian, penyewaan, penyediaan. Nggak ada membawakan di panggung dong, Tidak Bang? ada di panggung. Tidak untuk konser, tidak untuk live konser. Nah, cuma orang tidak memahami hal itu, selalu menggunakan pasal 23 ayat 5 ini sebagai tameng bahwa mereka boleh melakukan itu meskipun tanpa izin. Seolah-olah dia mengabaikan ketentuan pasal 9 ayat 2 yang mengatakan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini tentang pencipta. Ini pasal berapa, Bang? 9 Pasal 9. Oh, ayat 2. Iya. Nah, jadi kan tadi itu kan pertunjukan. Ya. Ini penciptanya. Ya. Pasal 9 mengatakan ayat 2, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta. Ya sudah sebenarnya ya, Bang. Harusnya kalau misalnya pencipta mengatakan tidak saya izinkan seseorang menyanyikan lagu karya cipta saya tanpa izin tertulis dari saya, itu masih konteks yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Iya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kalau melarang itu melanggar aturan undang-undang. Oh, bahkan Landasannya bisa apa? dipidana katanya. Loh, ada 113 untuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan melanggar hak ekonomi daripada pencipta. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang yang menggampangkan, mengambil bagian-bagian yang menguntungkan saja, yang disuka saja, kemudian patut diduga akhirnya memberikan informasi yang menyesatkan atau misleading information, Ya. mengatakan bahwa 23 ayat 5 mengatakan boleh tanpa izin pencipta asal membayar kepada lembaga manajemen kolektif. Tapi yang boleh ini sebenarnya tidak secara keseluruhan, harus dalam konteks yang diatur dalam pasal 23. Ayat 1, 2, 3, dan 4. Penyiaran tuh bukan termasuk live panggung ya, Bang? Ya, kalau dilihat dari pasal 23 ini ya tidak. Jadi dia itu boleh tanpa izin asal membayarkan kepada lembaga manajemen kolektif. Ya. Tapi kalau misalnya live perform misalnya seperti itu mau konser ya. Kalau penciptanya menyatakan bahwa harus ada izin tertulis dulu, ya sebelum konser ya minta dulu izin, kan nggak jadi masalah. Oke. Kan begitu. Kalau penyiaran dan yang lainnya tadi itu kan mungkin akan susah ya karena fiksasi semua segala macam, pemutaran di radio di mana segala macam. Masa mau mutar lagunya Anji harus minta izin dulu sama Anji ya kapan diputarnya. Ya. Ini masuk akal, masih masuk logika. Tapi kalau untuk live konser saya kira
nggak ada hal apapun yang bisa menghalangi dan merepotkan kita penyelenggara untuk direct licensing. Untuk direct dulu langsung. Oh, jadi sebenarnya direct licensing itu juga menurut undang-undang juga tidak ada yang salah ya, Bang? Ya kalau sepanjang tidak dilarang, sepanjang tidak diatur kan artinya boleh kan, begitu kata Pak Mahfud MD. Iya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Jadi jangan artinya itu kita sebagai orang yang mendapatkan kuasa, yang tugas kita tuh sebenarnya adalah hanya menghimpun dan mendistribusikan, sementara yang punya hak itu adalah pencipta, kemudian kita batasi. Tapi seperti jadi sekarang itu sepertinya lembaga manajemen kolektif adalah lembaga yang memiliki kuasa atas lagu tersebut. Mau dipakai untuk apa, digunakan ini boleh atau tidak, kan jadi seperti itu, Bang. Makanya kembali kepada aturan undang-undang. Karena kalau namanya kita berdebat kusir kan tidak akan ada habis-habisnya. Kita berpegang pada pendapat kita, mereka berpegang kepada pendapat mereka, kan nggak ada habis-habisnya. Nah, sekarang kita kembali kepada aturan. Apa sih lembaga manajemen kolektif itu? Tugas-tugasnya apa? Tugas-tugasnya kan cuma untuk menghimpun dan mendistribusikan. Dasarnya apa? Kuasa yang diberikan oleh pencipta. Nah, harusnya fokus di situ saja. Nah, ini kan akan menjadi aneh kalau kemudian orang yang mendapatkan kuasa itu merasa dirinya lebih superior daripada orang yang memberikan kuasa. Nah, ini akan jadi aneh. Logik tidak masuk akal kalau misalnya kemudian mereka berpendapat seperti itu. Apalagi kemudian ini disampaikan ke masyarakat yang mungkin tidak memahami hukum, masyarakat yang mungkin tidak mendalami undang-undang hak cipta, masyarakat yang mungkin bukan bagian daripada pencipta, hanya penikmat seni, yang akhirnya mereka melihat bahwa itu seolah-olah masuk akal. Padahal tidak masuk akal. Karena undang-undang yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Masalahnya ini banyak beberapa organisasi, bahkan lembaga manajemen kolektif juga menyatakan sikap gitu. Buatku aneh makanya. Loh, itu dia. Makanya kalau misalnya kemudian pegangannya pasal 23 ayat 5, kan pasal 23 ayat 5 itu kan tidak berdiri sendiri. Kecuali kalau tadi misalnya pasal 23 berdiri sendiri misalnya, atau misalnya disambungkan dari pasal 9. Karena pasal 9 ini kan bicara masalah pencipta. Ayat 1 menyatakan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hak ekonomi. Ayat 2, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau penghak cipta. Ada ayat 4-nya. Boleh tanpa izin tertulis kalau membayarkan royalti kepada lembaga manajemen kolektif di pasal 9, mungkin itu masih bisa masuk akal. Kalau misalnya ada di pasal 9. Kalau adanya di pasal 23 dan kemudian dia di ayat 5, sementara ayat 1, 2, 3, 4 mengatur hal-hal yang lain di luar pertunjukan langsung atau konser. Ini kan dari mana logikanya? Saya kira seperti itu, kan ada logikanya sama sekali. Nah, cuma karena mereka mungkin merasa bahwa dirinya itu sudah lebih memahami dari kacamatanya mereka. Nah, padahal kan seperti yang sering kita dengarkan bahwa kalau misalnya ada 2 ahli hukum maka akan ada 3 pendapat. Nah, tapi kembali lagi, karena hukum itu adalah logika, kita bisa ukur apakah yang disampaikan seseorang itu masuk akal apa tidak. Andaikan pun kita tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan, di mana sih ada suatu kejadian orang yang diberikan kuasa memiliki hak yang lebih superior daripada orang yang memberikan kuasa. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nah, saya kira seperti itu kalau masalah 23 ayat 5. Oke, Bang. Itu kita fokus kepada itu aja, karena itu yang menjadi senjata yang akhirnya kayak ada kejadian lah, ini ada Chris Patih dengan Badai, The Groove dengan Rika Ruslan, dan lain-lainnya gitu. Kebetulan kita juga yang tanganin kan begitu kan, di Abang sebagai lawyer dan juga sebagai pembina aksi, Abang juga terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah itu, dan memang banyak sekali pemahaman-pemahaman yang artinya dipaksakan. Hanya untuk memenangkan satu kelompok atau untuk menyenangkan satu kelompok. Dan akhirnya itu saya anggap sebagai suatu bentuk yang tidak mencerdaskan masyarakat, dan bahkan kemudian yang seperti saya tadi katakan patut diduga ada misleading information, ada informasi yang menyesatkan, sehingga akhirnya orang beranggapannya jadi tidak duduk, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan logika berpikir lagi. Oke, Bang. Aku ada pertanyaan lain nih. Boleh. Tapi bukan masalah hak cipta.
Sepanjang abang bisa jawab, abang jawab. Agak berkaitan. Agak berkaitan. Agak ya. berkaitan, Ya. tapi tidak. Oke. Jadi apakah sebuah channel Ya. YouTube atau program itu bisa dilaporkan?